Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesehatan dan keselamatan sehingga kita masih bisa bertemu kembali pada semester yang baru, yaitu semester 5. Kalau kalian adalah semester 5 ya. Semester 5 pada semester ini perkuliahan masih akan dilakukan secara daring. Dan walaupun seperti itu, saya harap kalian akan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan, khususnya adalah pada mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran. Oke, pada video ini saya ingin sedikit membahas mengenai pertemuan satu kemarin sekaligus memberikan pendahuluan ataupun awalan pengenalan mengenai apa itu mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi seperti yang sudah kalian lihat pada e-learning, di sini di e-learning sudah saya tuliskan pendahuluan. Di pendahuluan ini kalian sudah membahas apa itu mata kuliah ini, yaitu pengembangan perangkat pembelajaran, capaian pembelajaran maupun petunjuk perkuliahannya. Secara umum, pengembangan perangkat pembelajaran IPA sesuai dengan judul mata kuliahnya, nanti di dalamnya kita akan membuat sebuah perangkat pembelajaran gitu ya, atau mengembangkan perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, lembar kerja peserta didik atau LKPD, program tahunan atau protas kita sering kenalnya, kemudian ada program semester atau promres, serta modul gitu ya. Jadi paling tidak ada beberapa perangkat pembelajaran yang akan kita buat pada mata kuliah ini sampai nanti di akhir semester gitu ya. Oke, setelah itu kita akan membahas mengenai pertemuan pertama yang kemarin ya. Di pertemuan pertama saya sudah memberikan deskripsi di e-learningnya. Di pertemuan ini kita akan melakukan beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama daftar hadir, kalian sudah mengisinya. Kemudian ada juga Google Formulir gitu ya, kalian mengisi Google Formulir. Google Formulir itu nanti saya sudah menuliskan beberapa pertanyaan ya yang sudah kalian jawab juga di Google Formulir. Pertanyaan-pertanyaannya kalau kita review sebentar, pertanyaan-pertanyaan yang di Google Formulir saya memberikan beberapa pertanyaan, khususnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan pengembangan perangkat pembelajaran. Misalnya ini di kelas IPA A gitu ya, di kelas IPA A ada IPA D IPA D itu masih ada 19 yang memberikan tanggapan. Yang lainnya kemana ya ini ya, kok belum memberikan tanggapan. Sedikit saya tanyakan mengenai ini ya, apa saja ini perangkat-perangkat pembelajaran ini. Pernahkah Anda membuat perangkat pembelajaran? Ya, kalian ternyata sudah pernah membuat perangkat pembelajaran ya. Dan rata-rata kalian sudah membuat RPP maupun LKPD. Jadi kalau kita lihat di kelas yang lain pun juga sama. Misalnya ini di kelas C. Di kelas C kemana ini kok masih 4 anak yang memberikan tanggapan ini? Semuanya juga sudah pernah membuat perangkat pembelajaran RPP, LKPD. Kemudian di kelas IPA B ini juga sudah, LRPP, LKPD juga sudah, ini pun juga sudah. Jadi saya rasa pengembangan perangkat pembelajaran ini di dalamnya bukan sesuatu hal yang baru lagi untuk kalian gitu ya, walaupun masih ada kesulitan-kesulitan yang kalian temui. Ada beberapa kesulitan, paling tidak kesulitan-kesulitan ini nanti kita akan pecahkan ya. Mudah-mudahan kesulitan-kesulitan yang sudah kalian dapati ini bisa kalian pecahkan atau bisa kalian cari solusinya saat kita benar-benar membuat perangkat pembelajaran di mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran ini gitu ya. Jadi kesulitan-kesulitan ini saya harap nanti bisa kalian pecahkan. Kalaupun tidak bisa, nanti silahkan ditanyakan gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan awal ini sebagai istilahnya kuesioner untuk saya, bagaimana nanti kita akan melakukan pembelajarannya gitu ya. Karena rata-rata kalian sudah pernah membuat RPP maupun LKPD, tentu kita tidak akan kesulitan atau kalian tidak akan terlalu kesulitan untuk membuatnya sekarang gitu ya. Oke, itu untuk Google Formulir, pembahasan tentang Google Formulir yang sudah saya berikan. Begitupun untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain, nilai-nilainya rata-rata kalian menginginkan nilai A gitu kan ya. Ini pun sama, nilai A+ malahan. A+, ini juga A+ ya. Saya harap nilai A+ itu benar-benar akan kalian dapatkan dengan kalian mengerjakan beberapa perkuliahan ini ataupun materi-materi dalam perkuliahan ini dengan sungguh-sungguh ya.
Jadi di dalam perkuliahan ini nanti sifatnya kalian tidak akan membuat makalah ataupun kalian tidak akan melakukan presentasi, tapi presentasi nanti akan dari saya sepenuhnya. Kalian tetap akan melakukan tugas yang pengganti makalah atau bukan membuat makalah ya. Kalian akan membuat perangkat-perangkat pembelajaran tiap minggunya. Kalaupun ada materi yang sesuai dengan pembuatannya, atau maksudnya adalah ada materi-materi yang memang harus kalian membuat perangkat pembelajaran gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan tambahan ini sebenarnya, yaitu adakah kegiatan di luar kampus gitu ya. Jadi ada beberapa yang menjawab ada juga beberapa yang menjawab belum ada gitu kan ya. Jadi saya harapkan karena ini perkuliahannya itu online gitu kan ya, saya rasa perkuliahan online ini tidak terlalu menguras waktu kalian ya. Jadi kalau perkuliahannya online, khususnya mata kuliah ini sifatnya fleksibel. Jadi kalian tidak harus selalu online pada jam mata kuliahnya atau jam perkuliahannya sesuai dengan kelas kalian, tetapi kalian bisa mengerjakan ataupun melakukan perkuliahan e-learningnya atau mengerjakan tugasnya di luar dari jam perkuliahannya. Jadi kita buat fleksibel saja gitu ya. Jadi saya harap kalian mengisi perkuliahan e-learning. Kalau saya rasa kalau e-learning kemudian selalu perkuliahan secara online kan kalian bisa menyambinya kan ya, ataupun mencari kegiatan-kegiatan yang lain di luar perkuliahan yang bisa menambah pengalaman kalian, paling tidak seperti itu gitu ya. Jadi itu untuk pertanyaan-pertanyaan awal yang ada pada Google Form yang sudah saya berikan gitu ya. Itu saja, saya sudah tahu ternyata kalian sudah pernah membuat RPP maupun LKPD sebelumnya. Oke, sekarang kita bahas untuk ini tugas untuk pertemuan pertama gitu ya. Di tugas pertemuan pertama ini menyangkut mengenai ini, yaitu analisis dokumen terkait perangkat pembelajaran yang masih sangat erat kaitannya, atau mungkin kalian sudah pernah membahasnya ya, sudah tahu ya Permendikbudnya ini ya, yaitu Permendikbud tahun 2016 nomor 22 maupun Permendikbud tahun 2016 nomor 20 gitu ya. Paling tidak kalian akan menemuinya atau sudah pernah mempelajarinya di mata kuliah sebelumnya, yaitu telaah kurikulum gitu ya. Di telaah kurikulum insya Allah kalian sudah mendapatkannya. Nah sekarang kita juga sedikit mengambil Permendikbud ini menjadi sebuah landasan saat kita membuat suatu pengembangan perangkat pembelajaran. Khususnya paling tidak ada 3 ya, yaitu Permendikbud nomor 20, 21 maupun 22, 20 itu tentang SKL, terus 21 itu tentang standar isi, 22 itu tentang standar proses gitu ya. Tetapi langsung saja saya hubungkan antara Permendikbud yang nomor 20 dengan 22 itu pada tugas kalian yang terkait ini, yaitu analisis dokumen terkait pengembangan perangkat pembelajaran. Oke, sekarang kita bahas sebentar mengenai analisis dokumen terkait perangkat pembelajaran gitu ya. Saya sudah mendownload tugas-tugas kalian ini dan sudah membaca beberapa, khususnya ini misalnya ini di IPA ya. IPA sudah saya download semua. Misalnya kita lihat dari Mas Dwi Prasetyo, hasil pekerjaannya dari Mas Dwi. Oh ini panjang sekali nih Mas Dwi. Kalau Mas Dwi jawabannya dari pertanyaan pertama, apakah hubungan antara Permendikbud nomor 2 tahun 2016 22 dengan Permendikbud 2016 nomor 20 gitu kan ya. Di sini dijelaskan Permendikbud tahun 2016 nomor 22 ini merupakan satu dari 4 Permendikbud yang ditetapkan tahun 2016, yakni Permendikbud 20, 21, 23 dan 24 isinya tentang standar proses satuan pendidikan. Ya betul, standar proses dimaksudkan kriteria mengenai ya. Kita langsung ke hubungannya. Mana ini hubungannya? Komputer desain itu akan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Iya. Jadi kalau kita baca hubungannya mungkin di kalimat terakhir ini ya, yaitu standar proses pendidikan dasar menengah pada setiap satuan pendidikan terkait erat dengan standar kompetensi lulusan gitu ya. Jadi disebutkan dia memberikan sebuah keterkaitan yang sangat erat dan menjadi kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Iya betul, jawaban dari Mas Dwi sudah betul.
Terus apakah keterkaitan antara Permendikbud tersebut dengan perangkat pembelajaran? Sangat panjang sekali, kita cari saja jawabannya mungkin yang lebih langsung ke jawabannya. RPP akan dikembangkan sesuai dengan Permendikbud nomor 22, akan menekankan ya betul. Ini ya di kalimat terakhir, RPP yang akan dikembangkan sesuai dengan Permendikbud gitu ya, betul. Jadi perangkat-perangkat pembelajaran yang kita buat nantinya sebenarnya itu nanti akan menjadi aplikasi dari Permendikbud yang sudah ada, khususnya apabila kita belajar tentang pengembangan perangkat pembelajaran gitu ya, pengembangan perangkat pembelajaran, maka kita akan sangat beracuan kepada Permendikbud yang nomor 20, 21 maupun 22, lebih tepatnya ke Permendikbud yang nomor 22. Kalau kita lihat ke Permendikbud yang nomor 22 gitu ya, kita lihat dulu Permendikbud yang nomor 22. Oh, ini yang nomor 20. Kita lihat yang Permendikbud nomor 20, Masian 22. Ini ya. Di Permendikbud nomor 22 tentang standar proses pembelajaran gitu ya, atau standar proses pendidikan, atau sering dikenal dengan istilahnya standar proses di dalam Permen yang nomor 22 tahun 2016. Di sini sudah lebih terinci bagaimana perangkat pembelajaran itu dibuat. Khususnya kalau kita lihat di bab 3. Di bab 3 itu sudah terdapat ini perencanaan pembelajaran. Bagaimana desain pembelajarannya? Di desain pembelajaran itu ada silabus yang nanti kita buat ya. Bagaimana silabus itu? Apa saja yang termuat dalam silabus? Itu semuanya sudah termuat pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Jadi acuannya jelas. Jadi Permendikbud tersebut menjadi acuan ya. Acuan untuk pengembangan perangkat pembelajaran gitu ya. Bagaimana dengan SKL? Kalau SKL itu merupakan standar kompetensi lulusan. Kalau kita lihat SKL yang merupakan standar kompetensi lulusan itu berasaskan kepada tujuan pendidikan nasional. Jadi sudah dirumuskan tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional itu akan dicapai oleh lulusan-lulusan pada tingkat pembelajaran tertentu. Misalnya SKL SD, SKL SMP, SKL SMA, dan SKL itu semua mata pelajaran itu sama SKL-nya gitu ya, dalam satu jenjang pembelajaran SKL-nya itu sama. Itu kalau di kurikulum K13. Tetapi kalau di kurikulum KTSP dulu yang sudah dulu ya, KTSP itu SKL itu bukan pada satu jenjang pendidikan, tetapi SKL itu pada satu mata pelajaran. Sehingga dulu kalau pada permen yang dulu, permen KTSP itu masih ada istilahnya adalah SKL MP, standar kompetensi lulusan mata pelajaran. Tetapi kalau sekarang kita lihat SKL itu adalah acuannya pada lulusan gitu ya, standar kompetensi lulusan, dan dia akan sama untuk setiap jenjang pendidikan gitu ya. Kalau SD ya SD, kalau SMP ya SMP, kalau SMA ya SMA gitu ya. Jadi itu hubungannya. Jadi kalau kita disuruh menghubungkan, misalnya kita review, kita disuruh menghubungkan antara Permendikbud yang nomor 22 maupun 20, acuannya adalah kalau Permendikbud 22 itu dikembangkan berdasarkan Permendikbud nomor 20. Jadi kalau dikatakan SKL itu menjadi acuan standar-standar yang lain. Standar kompetensi lulusan itu menjadi acuan SI, acuan standar proses, standar penilaian, ataupun standar-standar yang lainnya gitu ya. Jadi hubungannya adalah itu. Jadi hubungannya adalah SP digunakan atau standar proses itu digunakan untuk mencapai SKL, dan SKL itu menjadi acuan utama dalam pengembangan SP gitu ya. Jadi kalau dilihat dari hierarki, SKL itu kedudukannya lebih tinggi daripada SP. Jadi SP itu nanti menjadi acuan untuk mencapai SKL gitu ya. Itu untuk jawaban pertanyaan yang pertama. Jawaban pertanyaan yang kedua, apakah keterkaitan antara Permendikbud tersebut dengan pengembangan perangkat pembelajaran? Tadi juga sudah dibahas atau sudah dijawab oleh Mas Dwi, bahwa perangkat pembelajaran itu nanti akan dikembangkan mengacu pada Permendikbud,
khususnya adalah pada Permendikbud nomor 22 nanti akan menjadi acuan dari pengembangan perangkat pembelajaran gitu ya. Jadi pada pertemuan awal ini kita ingin melihat bagaimana perangkat pembelajaran itu dikembangkan, acuannya itu apa gitu kan ya. Kalau sudah ditahu acuannya apa, ada rambu-rambu yang harus dipelajari. Nah, rambu-rambunya itu sudah terdapat pada permen itu. Jadi SKL, kalau kalian mengalami kesulitan dalam pengembangan SKL dan lain-lainnya, itu menjadi hal sesuatu yang wajar karena kita belum men-breakdown ataupun menurunkan bagaimana Permendikbudnya sehingga kita bisa membuat SKL perangkat pembelajarannya secara benar ataupun secara baik gitu ya. Itu adalah tentang pembahasan mengenai pertemuan yang pertama gitu ya. Jadi saya rasa sudah cukup jelas bagaimana keterkaitan antara dokumen terkait yaitu Permendikbud dengan pengembangan perangkat pembelajaran gitu ya. Oh ya, saya juga ingin memberikan RPS-nya ya. Jadi kelupaan RPS-nya. Kalau RPS-nya nanti ya tidak terlalu berbeda dengan pendahuluan yang ada pada e-learning. RPS-nya ini juga sudah saya buatkan atau sudah kita buat, dan nanti ini langsung aja ke ini ya. Deskripsi materi mata kuliahnya. Deskripsinya nanti ada analisis SKL KIKD, kemudian ada menyusun silabus pembelajaran, kemudian menyusun RPP dengan pendekatan saintifik ya. Dengan pendekatan saintifik itu ada RPP-nya adalah RPP konvensional ya, yang sering kita lihat RPP yang berlembar-lembar. Itu nanti kita akan membuat juga yang ada beberapa poin mulai dari identitas sekolah sampai penilaian, itu akan kita buat. Karena kalau sebagai mahasiswa sebelum kita membuat ini yaitu RPP 1 lembar, kalau sekarang berdasarkan Permendikbud ada peraturan yang baru bahwa RPP itu cukup 1 lembar saja. Tetapi saya rasa kalau kalian hanya menggunakan atau hanya akan membuat RPP sederhana 1 lembar, kalian tidak bisa mendalami atau mempelajari lebih dalam mengenai perangkat pembelajaran. Jadi tetap kita akan membuat beberapa tipe RPP, yaitu RPP konvensional yang banyak itu, yang berlembar-lembar itu gitu kan ya, yang sudah pernah kalian buat sebelumnya. Terus kita akan buat RPP sederhana yang cuma 1 lembar, yang di dalamnya cuma ada judul, terus paling tidak ada 3 komponen, yaitu tujuan, kegiatan maupun penilaian. Kemudian kita juga akan mencoba membuat RPP daring, yaitu sesuai dengan pembelajaran sekarang ya. Pembelajaran sekarang kan di sekolah-sekolah masih menggunakan RPP daring. Lah kita akan mencoba mengembangkan sebuah RPP daring. Kemudian kita akan membuat LKPD juga, yang juga sudah kalian buat sebelumnya sebenarnya. Terus kita akan membuat juga ini Prota Promes gitu ya. Kemudian kita akan menyusun modul IPA. Kemudian kita akan membuat ini di akhir semester nanti kita akan mempresentasikan portofolio semester. Jadi kalian nanti di akhir perkuliahan nanti tugas-tugas yang kalian buat dalam 1 semester ini kalian kumpulkan ataupun kalian perbaiki. Jadi setiap pertemuan nanti ada review seperti ini, bagaimana kesalahannya atau kekurangannya nanti bisa kalian perbaiki. Kemudian seluruh file yang sudah ada pada 1 perkuliahan ini nanti kita buat portofolio gitu ya. Jadi kita buat portofolio mulai dari yang pertama sampai yang ke-8 ini. Nanti kita akan buat portofolio, kita kumpulkan dokumennya itu menjadi koleksi kalian ya, atau menjadi bank kalian, dan kita buat portofolio di akhir semester. Dan nanti kita akan undi siapa saja yang akan mempresentasikan portofolio akhir semester itu gitu ya. Rujukan-rujukannya nanti kita akan berikan gitu ya. Itu untuk video kali ini saya rasa cukup. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.